Beda suara Demokrat versus PKS soal Anies didampingi Sandiaga. Terjadi perbedaan pandangan dan pilihan dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP dalam menentukan cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat menutup peluang untuk Sandiaga Uno, sedangkan PKS bersikap sebaliknya. Perbedaan ini berawal dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, JK, mengusulkan nama beserta 2 kriteria bakal cawapres Anies Baswedan. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Chorie atau Gus Coy mengatakan sepakat dengan 2 kriteria dari JK, yakni dapat meraup suara dan dapat bekerja sama. Ia setuju semua, itu memang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati bersama. Jadi kita setuju 100% dengan pernyataan Pak JK, kata Gus Coy saat dihubungi, Kamis 13 April. Gus Coy mengatakan kriteria cawapres Anies mestilah sosok yang bisa membawa kemenangan. Ia tak mempermasalahkan apakah sosok itu berlatar belakang NU atau Muhammadiyah. Ia jadi, tokoh-tokoh misalnya yang dari NU memenuhi semua yang disebut-sebut yang dari NU itu memenuhi syarat semua. Penambah pemenangan, menambah kekuatan, bisa mengelola pemerintahan, bisa semualah, mereka sudah bisa ngurus partai, ngurus organisasi tinggal penyesuaiannya aja, tutur Gus Coy. Ia menyebut beberapa nama potensial dari Nahdlatul Ulama, seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, Sekjen PBNU Syaifullah Yusuf, Yeni Wahid hingga mantan Ketum PBNU Said Akil Siroj. Menurut Gus Coy, nama-nama tersebut bukan hanya bisa memimpin organisasi melainkan mampu meraup suara dari pemilih. Sudah sering saya keluarkan nama-nama itu, seringkan saya menyebut Hovifah, saya menyebut Syaifullah Yusuf, saya menyebut Yeni Wahid, menyebut Kiai Said Akil Siroj, pemerintah bisa semua dan itu semua menambah kekuatan, tutur Gus Coy. Ia juga merinci nama-nama potensial dengan latar belakang Muhammadiyah. Menurut Gus Coy, salah satunya adalah Din Syamsuddin hingga Profesor Abdul Mukti. Muhammadiyah tokoh-tokohnya banyak, Din Syamsuddin pengalaman panjang, Profesor Mukti yang sekjen sekarang, juga bisa. Pokoknya semuanya akan menambah kekuatan, jadi pemerintah itu kedua, yang penting yang tahap pertama itu menang, tutur Gus Coy. Profesor Muktikan, Profesor Haidar Nasir, atau menteri siapa itu yang dari Muhammadiyah, Profesor Muhadjir, itu juga bisa, sambungnya. Menurutnya tokoh dari NU seperti Mahfud MD juga patut dipertimbangkan. Ada pula ex-wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yassin masuk dalam nama potensial. Tapi begini, yang penting itu kan, dalam konteks pembicaraan kita ini kan merespons pernyataan Pak JK, yang penting menang dulu. Dari NU saya sebut satu lagi, Profesor Mahfud MD, ujarnya. Menurut Gus Coy nama-nama tersebut juga dipertimbangkan oleh internal partai. Pihaknya tengah mendalami dan mencocokkan tokoh yang tepat bersanding dengan Anies. Artinya kita ini sedang menimbang-nimbang, sedang melihat-lihat, melirik-lirik, mengkalkulasi, mendalami setiap tokoh-tokoh yang bisa mendongkrak suara untuk kemenangan itu. Sekarang itu yang dilakukan, imbuhnya. Demokrat tutup peluang Sandiaga. Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Effendi Chorie terkait nama cawapres pendamping Anies Baswedan. Andi mengatakan usulan itu akan dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan, dan dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies. Ya nanti dibicarakanlah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti, kata Andi dihubungi, Jumat 14 April. Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok. Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas Ahaye, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh Nasdem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu hari raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu, ujarnya.